Orang-orang yang kufur itu bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kufur. Di dalam beberapa ayat yang kita baca ini, Allah menyampaikan la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Bahwa Allah tidak akan meringankan azab mereka meskipun mereka sangatlah memintanya. Nah, kita bisa melihat bahwa bagaimana hal ini Allah sampaikan kepada kita semuanya. Di dalam surah Fatir, dalam surah ke-35 pada ayat ke-36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang yang kufur itu bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kufur. Dan begitu pula di dalam kumpulan 3 ayat berikut ini Bapak dan Ibu sama-sama kita memperhatikannya. Pada surah Al-A'la Allah mengingatkan, "Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya." Sedangkan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang kufur itu maka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Selanjutnya, mereka itu tidak mati dan tidak pula mereka itu hidup di sana. Nah, alangkah baiknya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah apabila kita memperhatikan bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya terhadap apa yang Allah sajikan pada surah ke-87 pada surah Al-A'la ini. Yaitu Allah menyampaikan sungguh sangat luar biasa untuk menjadi perhatian dan perenungan bagi kita semuanya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan, yaitu ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan padang gembala. Faja'alahu utha'an ahwa, lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran itu kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendakinya. Innahu ya'lamul jahra wa yakhfa, maka sesungguhnya dia mengetahui yang terang maupun yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, kami akan melapangkan bagimu jalan kemudahan, yaitu dalam segala urusan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, maka sampaikanlah peringatan. Jika peringatan itu bermanfaat, saya dzakkaru may yakhsha, maka orang yang takut kepada Allah akan mengambil pembelajarannya. Wa yatajannabuhal ashqa, sedangkan orang-orang yang celaka, orang kafir akan menjauhinya. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian Allah sampaikan bahwa bagaimana keadaan mereka itu, yaitu mereka itu tidak mati dan tidak pula mereka hidup di sana, melainkan mereka akan terus berendam di dalam ujian ataupun hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Nah, inilah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah yang sama-sama kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan kemudian di dalam ayat ke-76, wa ma dzalamnahum walakin kanu humul dzalimun. Nah, di dalam ayat ini Allah ingatkan kepada kita semuanya ketika tadi kita membaca in ahsantum li anfusikum. Hal jazaul ihsani il ihsan, bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu, maka kebaikan itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. Dan begitu pula Allah sampaikan sebaliknya, bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya, makhluk ciptaannya, tetapi hamba Allah itu sendirilah yang telah mencelakakan dan telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat akan hal ini. Di dalam ayat ke-117 pada surah Ali Imran, Allah menyampaikan, "Masaluma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya
Kamasali rihim fiha sirran asabat hartha qaumin dhalamu anfusahum fa'ahlakat wa ma dhalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini adalah ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri. Lalu angin itu pun merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma dhalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Adakah yang mereka, yaitu orang-orang kafir itu tunggu selain daripada kedatangan para malaikat kepadanya atau perintah Tuhanmu? Demikianlah orang-orang kafir itu sebelumnya berbuat. Allah tidak pernah menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Di dalam surah Hud pada surah ke-11 dan ayat ke-101, "Wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatsbib." Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sembahan yang mereka sembah selain Allah saat siksaan Tuhanmu datang. Sembahan itu tak lain justru hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaik min qablu wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dalam surah An-Nahl, surah ke-16 dan ayat ke-118 Allah menyampaikan, terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepadamu Muhammad dahulu. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah pada pagi hari ini, bahwa kita mendapatkan keleluasaan untuk melihat bahwa bagaimana Allah menggambarkan kepada kita semuanya, yaitu mengenai orang-orang pendosa yang senantiasa melakukan perbuatan dosa, mendustakan ayat-ayat Allah dan melakukan kerusakan di muka bumi ini, serta bagaimana mereka berputus asa ketika azab ataupun hukuman Allah itu datang kepada mereka. Dan sejatinya apa yang mereka dapatkan itu adalah merupakan buah daripada apa yang mereka tanam sendiri, yang mereka lakukan dalam perjalanan kehidupan dunia sementara sudah begitu terang benderangnya peringatan-peringatan yang telah Allah datangkan kepada mereka melalui para nabi dan rasul, dan Allah hadirkan pula melalui kitab-kitab suci dan khususnya di dalam apa yang Allah sampaikan di dalam kitab Al-Quranul Karim yang sangat kita muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.